Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penelitian dengan judul Eksperimen Keberterimaan Manipulasi Struktur Kalimat Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Ika Zahra. Perkenalkan, nama saya Spida Paradisa dengan NIM 20824089. Perkenalkan, saya Ellen Julia Artika dengan NIM 20824066. Perkenalkan, nama saya Dewi Mariam dengan NIM 208240067. Di sini saya akan mempresentasikan sintesis pertamanya, yaitu dengan judul Keberterimaan Kalimat dalam Pidato Anies Baswedan. Nah, dari sintesis ini dari artikel ini saya mendapatkan hasil. Jadi pada aspek gramatikal, ketidakterimaan muncul akibat unsur kalimat yang tidak lengkap, seperti hilangnya objek atau predikat yang menyebabkan struktur kalimatnya tidak sempurna. Next, yang saya ambil selanjutnya adalah dengan judul Pentingnya Menggunakan Eksperimen dalam Studi Linguistik. Dari artikel ini saya mendapatkan hasil yang nanti akan saya gunakan untuk acuan artikel kami. Dengan hasil penggunaan eksperimen dalam studi linguistik memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang lebih valid dan reliable dibandingkan pendekatan eksperimen. Makanya di sini kita mengambil eksperimen. Nah, terus artikel yang ketiga dengan judul Struktur Kebahasaan Bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa atau sintaksis. Nah, untuk artikel yang ketiga ini saya mendapatkan hasil bahwa pemahaman terhadap struktur sintaksis merupakan dasar penting dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini juga sebagai acuan kami memanipulasi bahasa dan bisa menjadikan perbandingan kita setelah dieksperimen dan sebelum dieksperimen. Di sini saya mengambil paper dengan judul Keberterimaan Istilah Bahasa Indonesia. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberterimaan istilah bahasa Indonesia ditentukan oleh prinsip efisiensi bentuk, kejelasan makna, kebakuan struktur, dan keindahan bentuk. Selanjutnya, di paper kedua, saya mengambil judul Intervensi Gramatikal pada Peristiwa Tutur Bahasa Indonesia Mahasiswa Kepulauan K, bagian timur, Indonesia di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya intervensi gramatikal dalam tuturan mahasiswa Kepulauan K yang mencakup dua tataran utama, yaitu morfologis dan sintaksis. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa fenomena ini menunjukkan adanya pengaruh kuat bahasa pertama terhadap struktur bahasa Indonesia penuturnya. Dan di sini kita ambil sebagai patokan hasil yang kita dapat nanti setelah eksperimen selesai. Oke, pada paper pertama di sini ada penelitian, ini berjudul Pengaruh Teknik Mengajar dan Menguasai Struktur Kalimat Terhadap Keterampilan Menulis Siswa pada Sekolah SMP Swasta di Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif pada pembelajaran bahasa, karena penelitian saya juga menggunakan desain eksperimen. Metode dalam paper ini relevan sebagai acuan dalam penyusunan desain perlakuan dan pembagian kelompok uji, seperti pembagian kelompok responden serta cara mengukur efek dari manipulasi struktur kalimat terhadap keberterimaannya. Oke, pada paper selanjutnya itu ada Qualifying Sentence Acceptability Measure Reliability, Bias and Variability. Nah, secara langsung jurnal ini membahas pengukuran keterterimaan kalimat menggunakan metode eksperimen. Karena penelitian kami juga menguji tingkat keberterimaan struktur kalimat bahasa Indonesia, maka teori dari penelitian ini sangat relevan sebagai landasan dalam menentukan teknik penilaian dan validasi instrumen, sekaligus penguat dasar teoritis mengenai keterterimaan kalimat. Oke, selanjutnya itu ada jurnal berjudul Keberterimaan Struktur Kalimat dan Pilihan Kata dalam Esai Mahasiswa Asing pada Tes Kemampuan Berbahasa Indonesia. Penelitian ini membantu menunjukkan relevansi masalah yang diteliti dan memberikan gambaran nyata tentang variasi keberterimaan dalam konteks eksperimen bahasa. Baik, paper yang selanjutnya yakni dengan judul Struktur Kebahasaan Bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa.
Dari hasil penelitian ini, kami ambil untuk bagian instrumen penelitian bahwa pemahaman terhadap satuan dan fungsi sintaksis berperan dalam membentuk struktur kalimat yang logis dan mudah dipahami. Perubahan urutan unsur seperti dari SPOK menjadi OSP dapat memengaruhi keterpahaman dan penilaian keberterimaan kalimat oleh pembaca atau pendengar. Dalam penelitian ini, kami jadikan instrumen eksperimen untuk menilai sejauh mana perubahan struktur memengaruhi tingkat keberterimaan. Kemudian paper yang selanjutnya yakni judul Examining the Comprehension of Effective Sentence Through Grammatically Judgment Test and the Implication on Writing Instruction. Dari hasil penelitian ini menjadi dasar teoritis bagi penelitian kami karena memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap struktur kalimat efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan berbahasa secara umum, tetapi juga pada aspek gramatikal dan kesadaran terhadap bentuk kalimat yang benar. Kajian ini memperkuat landasan bahwa analisis keberterimaan bahasa tidak bisa dilepaskan dari pemahaman kalimat efektif dan pengetahuan eksplisit mengenai struktur bahasa yang keduanya menjadi fokus dalam penelitian ini. Nah, model eksperimen yang kita lakukan adalah dengan kita sudah mempunyai kalimat-kalimat yang sudah dimanipulasi sebagai instrumen. Nah, kalimat-kalimat itu berisi kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, dan eksplanatif. Nah, nantinya itu kita subjek utamanya adalah pedagang-pedagang di alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan. Karena nantinya kita ingin dari kalimat-kalimat yang memang sudah kita manipulasi itu adalah kalimat di mana misalkan ada seorang penjual yang mengatakan kalimat-kalimat seperti itu kepada pedagang. Bagaimana si pedagang itu menerima kalimat-kalimat yang sudah kita manipulasi. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.